Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Jusni Ambarita. Di video kali ini kita mau bahas seperti yang sudah ada di judul, yaitu tentang cerdik. Kenapa kita bahas ini? Jadi program cerdik ini adalah program baru di Kementerian Kesehatan, dan ini adalah berbentuk seperti inovasi gitu, karena cerdik ini memiliki beberapa kegiatan lagi yang disingkat menjadi cerdik gitu namanya. Nah, di cerdik ini sama aja, hampir sama dengan germas, tujuannya sama-sama untuk preventif pada penyakit tidak menular. Nah, perbedaannya hanya sedikit, mungkin perbedaannya di sasaran, dan ada program-program lain lagi yang muncul dari cerdik ini. Untuk itu ikutin terus videonya, jangan di skip. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke latihan soal dan pembahasannya, kita bahas dulu materi pembelajarannya. Jadi teman-teman, kenapa kita perlu bahas cerdik ini? Aku mau sharing kalau waktu ujian SKB keluar juga pertanyaan tentang berhubungan program germas dan cerdik ini. Untuk itulah makanya kita perlu bahas, jangan sampai pertanyaan yang teman-teman dapat berbeda dengan pertanyaan yang aku dapat waktu ujian SKB. Sekiranya teman-teman pas ujian SKB nggak ada keluar tentang program cerdik ini, ya nggak masalah juga, seenggaknya teman-teman udah tahu gitu. Tapi program cerdik ini masih baru dan masih gencar-gencarnya untuk kegiatan posbindu dilakukan. Jadi menurut aku ini bakal ada contoh soalnya yang berhubungan dengan program cerdik ini. Kita masuk ke pengertian dari cerdik. Jadi program cerdik itu adalah langkah preventif yang dibuat agar masyarakat yang masih sehat dan bugar dapat terhindar dari berbagai penyakit tidak menular atau PTM. Jadi pada intinya seperti yang aku bilang teman-teman, bahwa program cerdik dan program germas itu sama-sama tujuannya untuk program preventif, yaitu program pencegahan penyakit tidak menular. Namun sasarannya berbeda. Kalau program cerdik ini sasarannya lebih ke masyarakat yang sehat dan bugar. Nah, kalau untuk program germas itu adalah sasarannya seluruh lapisan masyarakat, tapi lebih ke tujuannya agar masyarakat berperilaku hidup sehat gitu. Nah, program cerdik ini teman-teman singkatan dari beberapa program lagi atau beberapa kegiatan lagi. Jadi C itu adalah cek kesehatan secara berkala. Untuk cek kesehatan secara berkala ini teman-teman setidaknya cek kesehatan 2 kali setahun untuk mencegah penyakit sejak dini. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat video sebelumnya tentang germas, karena di video germas itu aku bahas tentang cek kesehatan secara berkala ini apa aja yang perlu dicek. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Oke, lanjut kita ke R. Jadi R itu adalah rajin olahraga. Olahraga teman-teman minimalnya 30 menit melakukan aktivitas fisik olahraga, entah itu jalan ataupun lari atau naik sepeda. Kegiatan keempat yaitu D, diet sehat dengan kalori seimbang. Yang I, istirahat yang cukup. K, kelola stres dengan baik. Jadi teman-teman, makanya aku bilang program cerdik ini kayak sebenarnya lebih ke inovasi gitu. Jadi di dalam cerdik ini ada beberapa kegiatan lagi, yaitu ini. Teman-teman jangan sampai lupa, ini paling penting karena keluar soal, jangan sampai ditanyakan singkatan dari R itu apa dan maknanya apa gitu. Oke, sekarang kita ke penjelasan tentang satu persatu kegiatan dari cerdik. Yang pertama, cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin ini bermanfaat untuk mengingatkan tentang kesehatan kita, teman-teman. Jadi ada beberapa penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung, stroke, dan beberapa kanker dapat diturunkan risikonya jika diketahui sejak dini. Jadi kalau teman-teman udah tahu sejak dini, kalau masih di stadium awal masih bisa dicegah, atau masih di tanda-tanda baru tanda gejala, kemungkinan kapasitas untuk sembuh atau memutuskan rantai penyakit lebih banyak persentasinya dibanding kalau kita udah ketemunya setelah stadium 3, stadium 4, itu lebih berbahaya kan. Makanya disuruh cek kesehatan secara rutin minimalnya 1 kali 6 bulan. Kemudian cek kadar gula darah untuk deteksi diabetes mellitus, normal jika kurang dari 100.
Cek kolesterol total untuk deteksi penyakit jantung. Normalnya kurang dari 200. Cek lingkar perut. Batas aman lingkar perut pria 90 cm dan wanita 80 cm. Cek IMT juga teman-teman. Gimana cara menghitung IMT? Ini ada rumusnya. Berat badan per tinggi badan. Jadi normal kalau normalnya IMT itu 18,5 sampai dengan 24,9. Cek warna urin untuk deteksi dehidrasi. Nah, cek juga tekanan darah teman-teman. Tujuannya untuk deteksi dini resiko hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Normalnya jika tensi di bawah 140 per 90 mm hidrogium. Optimalnya itu 120 per 80, tapi 110 per 70 juga masih dianggap normal. Untuk mengetahui atau deteksi dini penyakit kanker serviks, bisa melakukan tes IVA atau pap smear. Jadi ini tujuannya untuk mendeteksi kanker serviks. Periksa sadari untuk deteksi kanker payudara dengan cara ada pemeriksaan payudara ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa tonton video Germas sebelum video ini. Yang kedua enyahkan rokok. Mengapa merokok itu berbahaya teman-teman? Jadi berdasarkan survei Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia tahun 2007 menyebutkan setiap jam sekitar 46 orang meninggal dunia karena penyakit yang berhubungan dengan merokok di Indonesia. Wow. Dalam satu batang rokok mengandung sekitar 4.000 zat kimia, 200 jenis diantaranya bersifat merusak tubuh sehingga memicu terjadinya beberapa penyakit. Sekarang kita ke R, rajin aktivitas. Melakukan pergerakan anggota tubuh agar hidup tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jadi lakukan teman-teman minimalnya 30 menit per hari. Jika dilakukan teratur dalam 3 bulan akan terasa manfaatnya. Terhindar dari penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, kanker, hipertensi, dan lain-lain. Berat badan juga terkendali, otot lebih lentur, tulang lebih kuat, bentuk tubuh lebih bagus, lebih percaya diri, bugar, sehat, dan bertenaga. Ingat teman-teman, minimal 30 menit per hari olahraga. Berikutnya D, diet sehat, gizi seimbang. Diet sehat dengan gizi seimbang yang dimaksud adalah diet yang tetap mengkonsumsi semua yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak dalam jumlah yang seimbang, serta yang dibutuhkan oleh tubuh bukan mengurangi takarannya ataupun porsi makan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan tubuh teman-teman. Apa penyebabnya kalau kita konsumsi diet yang tidak seimbang? Misalnya, konsumsi gula berlebih bisa mengakibatkan kegemukan dan diabetes. Kalau konsumsi garam berlebih berisiko terkena serangan jantung dan stroke. Ya, hipertensi juga bisa. Nah, kalau kita konsumsi lemak berlebih bisa meningkatkan jumlah kolesterol. Nah, ini juga berbahaya, bisa mengakibatkan penyakit jantung. Oke, sekarang kita ke I, istirahat cukup. Setiap orang pastinya membutuhkan istirahat agar tubuh dan pikiran kembali segar. Namun, apa kalian yakin pola tidur sudah sesuai dengan kebutuhan istirahat, teman-teman? Nah, dikatakan normal istirahatnya atau dikatakan istirahat sudah cukup, ini tergantung usia juga, teman-teman. Usia 0 sampai 1 bulan membutuhkan tidur 14 sampai 18 jam sehari. Jadi jangan anggap teman-teman sudah dewasa malah masih tidur sebanyak 14 sampai 18 jam sehari. Nah, ini untuk usia 0 sampai 1 bulan ya. Nah, untuk usia 1 sampai 13 bulan membutuhkan tidur 12 sampai 14 jam sehari. Untuk usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan tidur 11 sampai 13 jam sehari. Nah, untuk usia 6 sampai 12 tahun membutuhkan tidur 10 jam per hari. Untuk usia 12 sampai dengan 18 tahun membutuhkan tidur 8 sampai 9 jam per hari, dan usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan tidur 7 sampai 18 jam sehari. Nah, untuk lansia membutuhkan tidur 7 jam per hari. Jadi kalau kita di usia produktif, waktu istirahat kita hanya 7 sampai 18 jam. Sekarang kita masuk ke K, yaitu kelola stres. Jadi stres itu adalah situasi dan kondisi yang menekan, biasanya terjadi di lingkungan rumah, tempat kerja, dan sekolah. Gimana cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat? Berpikirlah yang positif,
melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Jagalah kesehatan dengan berolahraga, aktivitas fisik yang teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, tenangkan pikiran dan relaksasi, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada intinya adalah yang paling utama mendekatkan diri pada Tuhan, dan ini adalah nilai plusnya kalau teman-teman mau terhindar dari stres. Semua orang pasti menghadapi stres, hanya saja nggak semua orang mampu mengendalikan jiwanya, mengendalikan pikirannya. Jadi teman-teman harus bisa bijak mengelola stres dengan baik. Tujuan dari cerdik ini adalah untuk mencegah penyakit tidak menular. Apa aja penyakit tidak menular yang bisa dicegah dengan program cerdik ini, yaitu penyakit hipertensi, stroke, DM, dan kanker lainnya, misalnya kanker serviks. Sekarang kita masuk ke program patuh. Jadi program patuh ini dibuat untuk pasien penyandang penyakit tidak menular atau PTM agar penyakit tidak semakin parah dan tetap terkontrol kesehatannya. Nah, patuh ini adalah terdiri dari 5 kegiatan seperti banyaknya tulisan kata patuh. Patuh ini ada 5 sama seperti cerdik. Jadi ada beberapa kegiatan yang diawali dengan P, A, T, U, dan H. Yang pertama, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A-nya, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Jadi kalau udah didiagnosa dengan penyakit menular, penyakit tidak menular, misalnya DM atau hipertensi, ikuti apa yang dianjurkan dokter, minum obatnya secara teratur, dan pengobatannya harus tepat. T-nya, tetap diet sehat dengan gizi seimbang. Artinya tetap dimakan ya teman-teman, karbohidrat, serat, protein, lemak, namun sesuai dengan kebutuhan porsi masing-masing. Artinya bukan sesuai selera, tapi ikuti sesuai dengan kebutuhan kalori kita. U-nya, upayakan beraktivitas fisik yang aman. H-nya, hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogen atau karsinogenik. Ini adalah zat-zat yang bisa mengaktifkan munculnya sel-sel kanker. Program patuh ini adalah tadi salah satu kegiatan untuk pasien yang penyandang penyakit tidak menular, yaitu seperti hipertensi, DM, dan kanker. Nah, apa saja komplikasi dari penderita hipertensi teman-teman, yaitu penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, gangguan serebral otak. Jadi hipertensi ini memang harus dicegah sejak dini, apalagi individu atau seseorang dengan orang tua yang riwayat penderita hipertensi. Jadi kalau sudah misalnya kita terdeteksi dengan penyakit tidak menular, entah DM, entah hipertensi, entah cancer, ingat kata-kata stroke teman-teman. Stroke itu adalah diagnosa, namun untuk kali ini kita pakai untuk kegiatan, maksudnya jadi kayak quotes yang bisa kita ingat. S-nya itu segera, T-nya terapi, R rehabilitasi, O-nya otak, K kendalikan faktor risiko, E emosi. Sekarang kita masuk ke penyakit tidak menular diabetes mellitus. Nah, kalau sudah terdiagnosa dengan penyakit diabetes mellitus atau ada riwayat penderita diabetes mellitus, maka cegah. Kalau sudah penderita diabetes mellitus, obati dan lawan diabetesnya. Gimana caranya? Jaga berat badan normal, rutin olahraga 30 menit per hari, banyak konsumsi sayur dan buah-buahan, hindari konsumsi tembakau dan alkohol, pahami risiko Anda dan ambil tindakan, rutin periksa kesehatan dan patuhi anjuran dokter. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit tidak menular kanker, contohnya kanker serviks. Gimana gejala-gejala kanker serviks itu? Yaitu kaki bengkak, nyeri punggung, keluar darah setelah berhubungan seks, keluar cairan dari vagina yang tidak normal, perdarahan setelah menopause, tinja berdarah, pusing dan kelelahan, muncul darah seperti mens, perdarahan pada vagina, berat badan turun, dan nyeri perut. Itu ciri-ciri atau gejala-gejala kanker serviks. Jadi kalau teman-teman 3 atau 4 mengalami gejala itu bisa konsultasi ke dokter. Atau misalnya haid terganggu bisa langsung USG, walaupun USG itu nggak mesti harus tunggu menikah dulu teman-teman, lebih baik mencegah daripada mengobati. Walaupun materinya sedikit teman-teman, tapi agak luas ya, agak lama ya pembahasannya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang aku jelasin.
Sekarang udah malam, aku baru take video karena aku tadi persiapan dokumen akreditasi. Oke, lanjut teman-teman ke soal dan kita langsung bahas. Contoh latihan soalnya yang pertama. Salah satu program Kementerian Kesehatan dengan langkah preventif yang dibuat agar masyarakat yang masih sehat dan bugar dapat terhindar dari berbagai penyakit tidak menular atau PTM disebut A. Germas, B. Penyuluhan kesehatan, C. Cerdik, D. Patuh, E. Stroke. Apa teman-teman? Germas juga kegiatan preventif. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah C. Cerdik. Oke, yang kedua, program Cerdik salah satu program preventif yang dibuat untuk masyarakat masih sehat dan bugar. C sama dengan cek kesehatan secara rutin, dan D adalah A. Diet sehat gizi seimbang, B. Diet sehat, C. Diet tinggi serat, D. Diet tinggi protein, E. Diet rendah kalori. Apa teman-teman? Apa tadi kita udah bahas? Oke, langsung aja. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau minta waktu kalian untuk klik subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe, dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, karena aku masih tetap bahas tentang soal-soal SKB dan latihan soal SKB dan membahas materi tentang soal-soal SKB keperawatan. Jadi jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal ketiga. Apa saja penyakit tidak menular yang dapat dicegah dengan program Cerdik? A. HIV/AIDS, B. Diare dan ISPA, C. PPOK, D. Hipertensi DM, E. ISK. Oke, langsung aja teman-teman, jawabannya adalah ya, D. Jadi jawabannya hipertensi DM. 4. Untuk pasien penyandang penyakit tidak menular atau PTM agar penyakit tidak semakin parah dan tetap terkontrol kesehatannya, disebut program A. Cerdik, B. Patuh, C. Germas, D. Penyakit tidak menular atau PTM, E. Penyakit menular. Apa teman-teman? Tadi untuk pasien penyandang penyakit tidak menular agar penyakitnya tidak semakin parah dan tetap terkontrol kesehatannya disebut program apa? Kalau cerdik tadi kan sudah ada di pertanyaan pertama. Oke, langsung aja. Ya, patuh ya. Tadi disingkat lagi P itu apa. Nah teman-teman, kalau bisa dihafal dan dipahami, karena jangan sampai yang ditanya tentang patuh, atau ditanya tentang cerdik, atau yang ditanya tentang stroke, atau yang ditanya malah ciri-ciri penyakitnya, gejala-gejala kanker serviks. 5. Program patuh dibuat untuk pasien penyandang penyakit tidak menular agar penyakit tidak semakin parah dan terkontrol kesehatannya. Dalam program patuh, A dimaksud atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, sedangkan H adalah A. Hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogen lainnya, B. Hidup bersih dan sehat, C. Hindari kerumunan, D. Hindari makanan cepat saji, E. Harus rajin cek kesehatan. Apa tadi jawabannya teman-teman? Ya, langsung aja jawabannya adalah A. Hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Karsinogen ya, zat-zat yang bisa memicu timbulnya percepatan sel kanker. Oke, soal yang terakhir adalah yang keenam. Apa saja komplikasi dari penyakit tidak menular hipertensi? A. Penyakit jantung, B. Penyakit ginjal, C. Stroke, D. Retinopati, E. Semua jawaban benar. Apa tadi teman-teman? Ada banyak komplikasi dari penyakit hipertensi. Ya, kalau teman-teman udah keep jawabannya. Oke, langsung aja. Jadi jawabannya adalah E. Semua jawaban benar dari cukup banyak tadi ya komplikasi dari hipertensi itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video selanjutnya aku masih bahas tentang materi SKB keperawatan dan latihan soal serta pembahasannya. Jadi jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi dan langsung bisa nonton videonya. Terima kasih buat support kalian, terima kasih buat dukungan kalian. Dan terima kasih udah nontonin video-video dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, semangat belajar.